Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqa nur ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lisa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dari hati yang paling mendalam, tentunya marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Ta'ala, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, kita sekarang berada di bulan Agustus tahun 2025. Yang mana bulan Agustus ini adalah bulan yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Karena di bulan inilah, atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ketika itu bertepatan dengan tanggal 9 bulan Ramadan 1365 Hijriah, dan bertepatan pula dengan hari Jumat jam 10 pagi, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita ini. Sehingga setelah sekian ratus tahun kita dijajah Belanda, setelah sekian tahun kita dijajah Jepang, maka ketika itu merdekalah bangsa kita ini. Kemerdekaan ini bukan merupakan hadiah dari Belanda atau belas kasih dari Jepang, bukan. Tetapi kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Mereka rela mengalirkan darah, bahkan mengorbankan nyawa demi tercapainya kemerdekaan bangsa kita ini. Dan di dalam merebut kemerdekaan itu, yang paling tidak ada 3 kunci rahasia kesuksesan bangsa kita, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Yang pertama tentu adalah ruhul ikhlas, keikhlasan para pejuang dan para pahlawan-pahlawan kita terdahulu di dalam mempertahankan negeri tercinta ini.
Para pejuang-pejuang kita ketika berperang melawan Belanda, mereka tidak berpikir nanti kalau Indonesia merdeka saya menjadi apa, atau saya dapat proyek apa. Tidak berpikir seperti itu. Yang ada dalam diri mereka adalah keikhlasan. Karena di dalam keikhlasan itu kemudian ada satu kekuatan yang besar. Di situ ada kemudian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasianya. Karena mohon maaf para jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat secara kasat mata, jelas bangsa kita itu akan sulit untuk merdeka karena musuh yang kita hadapi mempunyai persenjataan yang jauh lebih canggih. Mereka mempunyai fisik yang jauh lebih besar-besar. Belanda ketika itu punya senjata yang canggih, ada pistol, ada brand, ada bom, ada tank. Sedangkan bangsa kita hanya bermodal bambu runcing, ketapel, dan senjata-senjata tradisional. Sehingga menurut ukuran matematis, bangsa kita tidak akan bisa merdeka. Tetapi karena ada ruhul ikhlas ini, keikhlasan para pejuang ini yang kemudian menjadikan mereka itu sama sekali tidak takut dengan persenjataan Belanda yang lebih lengkap. Yang kedua, kunci suksesnya adalah ruhul jihad. Pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini, mereka tidak hanya sekedar ikhtiar-ikhtiar lahiriah, tetapi mereka juga mempunyai kekuatan batiniah, kebergantungan yang kuat kepada Allah Ta'ala, sehingga kemudian brand bisa dikalahkan hanya dengan ketapel. Tank yang besar bisa digulingkan cukup hanya dengan bambu runcing dan ketapel tersebut. Maka merdekalah bangsa kita. Kenapa? Karena para pejuang-pejuang kita tidak hanya ikhtiar secara lahiriah. Beliau-beliau itu adalah ahli munajat. Beliau ruku, beliau sujud, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Sehingga dengan jujur para pendiri bangsa ini mengatakan di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, di sana ada satu alinea yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Maka merdekanya bangsa ini jelas atas berkat rahmat Allah. Yang rahmat Allah itu turun karena para pejuang-pejuang kita itu sujud, ruku, sholat, dan tahajud, munajat kepada Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kunci kesuksesan bangsa kita adalah semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air. Mereka tidak berjuang untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak berpikir bahwa mereka nanti bisa atau tidak menikmati kemerdekaan itu. Tapi karena ini bangsa saya, sejengkal tanah bangsaku adalah kehormatan diri. Sehingga siapapun yang menjajah itu adalah musuh yang harus dilawan. Maka dengan tiga semangat ini kemudian merdekalah bangsa kita yang diproklamirkan oleh proklamator kita Soekarno dan Hatta. Nah, para jamaah rahimakumullah, dalam perjalanannya bangsa ini yang sudah 80 tahun kita merdeka, ya, maka tentu mari kita introspeksi. Apakah kemerdekaan yang diberikan Allah Ta'ala itu sudah kita syukuri? Sehingga kemudian bangsa kita ini menjadi bangsa yang tetap di dalam naungan rahmat Allah. Atau sebaliknya, perjuangan para pahlawan yang mereka rela mengorbankan nyawa itu telah dikhianati oleh generasi penerusnya. Yang mereka bahkan rela menjual bangsanya sendiri untuk negeri asing. Yang mereka rela mengkhianati saudaranya sendiri untuk kepentingan pribadinya. Ini yang kemudian akan menjadikan rahmat yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala berubah menjadi azab. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu perumpamaan tentang satu bangsa, satu negara, yang negara itu diberikan keamanan dan ketentraman. Negara itu merdeka. Tidak hanya itu, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Ta'ala memberikan rizki
kepada bangsa itu dari semua lini, dari semua tempat, dari semua arah penjuru. Tambang, minyak bumi, gas, hasil laut, hasil hutan. Bahkan bangsa kita ini di Freeport itu punya gunung emas. Jadi kayak ayat ini klop dengan apa yang terjadi di bangsa kita ini. Karena begitu diberikan kemerdekaan, diberikan rezeki yang melimpah sayang, kata Al-Quran, fakafarat bi an'umillah. Penduduknya ingkar kepada aku, kata Allah. Maka kalau sudah seperti itu, fa'adaqahu Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka kelaparan. Allah Ta'ala akan memberikan mereka ketidaktenangan, ketakutan karena tingkah pola mereka sendiri. Oleh karena itu, marilah renungan kemerdekaan ini kita jadikan kembali sebagaimana semangat para pahlawan kita. Ada ruhul ikhlas, ruhul jihad, dan nasionalisme untuk membangun bangsa ini. Lebih-lebih kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini mempunyai peran besar dalam membentuk terwujudnya negara kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap rahmat Allah Ta'ala kembali turun kepada bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita semua dan menjadi keterangan yang bermanfaat. Inna ahsanal kalam wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ja'al baldatana hadihi Indonesia baldatan mutmainnatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin
وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.